Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Rob semesta alam yang maha kaya, maha pemberi rezeki, dan maha kuasa atas segala sesuatu. Tiada yang bisa memberi dan menahan kecuali Allah semata. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan bagi umat manusia yang mengajarkan kita bagaimana mendekat kepada Allah, memohon pertolongan, serta berjuang dengan penuh kesabaran hingga meraih keberkahan hidup. Semoga kita semua yang hadir malam ini juga mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah, malam ini kita akan bersama-sama membahas sebuah amalan yang luar biasa, amalan yang tidak hanya menenangkan hati tetapi juga membuka pintu-pintu rezeki yang selama ini mungkin tertutup rapat. Zikir ini, jika diamalkan dengan penuh keikhlasan, dapat menjadi jalan keluar bagi kita yang tengah terhimpit masalah keuangan, dihimpit hutang, ataupun bingung mencari nafkah. Bahkan banyak ulama dan orang-orang saleh yang telah membuktikan bahwa dengan kekuatan zikir, keadaan seseorang bisa berubah drastis dari miskin menjadi kaya, dari sempit menjadi lapang, dari terikat hutang menjadi terbebas dan berkecukupan. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam perjalanan hidup manusia, tidak ada yang selalu mulus. Kadang, kita dihadapkan pada masa-masa sulit, masa di mana kebutuhan hidup terus meningkat, sementara penghasilan terasa tidak cukup. Ada yang ditimpa hutang menumpuk, ada yang bingung membayar biaya sekolah anak, ada pula yang sakit namun tidak punya biaya berobat. Situasi seperti ini sering membuat dada terasa sesak, seakan-akan semua pintu tertutup rapat dan jalan keluar mustahil ditemukan. Banyak orang yang dalam kondisi terjepit justru kehilangan arah. Ada yang putus asa, ada yang mencari jalan pintas dengan cara yang tidak diridai Allah, bahkan ada yang berani berbuat dosa demi mendapatkan uang cepat. Padahal semakin jauh dari Allah, semakin jauh pula pertolongan itu datang. Just rusad, terdesak, Allah menginginkan kita kembali kepadanya, mengangkat tangan, merendahkan hati, dan berdoa penuh harap. Allah berfirman dalam Al-Quran, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surah As-Salak ayat 2-3. Ayat ini menjadi jaminan bahwa sesulit apapun kondisi kita, Allah sudah siapkan jalan keluarnya. Hanya kuncinya ada pada ketakwaan dan kesungguhan kita dalam mengingatnya. Disinilah zikir memiliki peran luar biasa. Zikir bukan sekadar rangkaian kata yang keluar dari lisan, melainkan cahaya yang mengetuk pintu langit. Dengan hati yang gelisah menjadi tenang, pikiran yang buntu menjadi lapang, dan pintu-pintu rezeki yang tertutup mulai terbuka. Bahkan, banyak ulama hikmah menyebutkan bahwa ada zikir tertentu yang bila dibaca dengan jumlah tertentu, seperti 1000 kali, maka energi spiritualnya semakin kuat, mengangkat doa kita hingga langsung menuju arasi Allah. Bayangkanlah, seorang hamba yang duduk bersimpuh di malam hening, menyebut nama Allah berulang-ulang hingga 1000 kali. Hatinya penuh harap, air matanya menetes, dan lisannya tidak henti mengagungkan Sang Pencipta. Pada saat itulah langit seakan-akan terbuka, malaikat-malaikat Allah mendekat, dan pertolongan Allah turun membawa rezeki yang tak terduga. Itulah kekuatan zikir yang seringkali
tidak kita sadari. Maka, wahai saudaraku, jangan pernah merasa sendirian saat menghadapi kesulitan hidup. Ingatlah bahwa Allah lebih dekat dari urat leher kita. Dengan berzikir, kita sedang mengetuk pintunya. Dengan berzikir, kita sedang memanggil kasih sayangnya. Dan dengan berzikir, insya Allah kondisi terjepit itu akan berubah menjadi kelapangan. Kesempitan berubah jadi keluasan. Dan kesedihan berubah menjadi kegembiraan yang penuh berkah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, amalan zikir adalah salah satu jalan paling istimewa yang Allah berikan kepada hambanya. Zikir bukan hanya sekadar mengingat Allah dengan lisan, tetapi juga menghubungkan hati kita dengan Sang Pemilik rezeki. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang sibuk berzikir kepadaku, maka aku akan memberinya lebih baik daripada yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta." Dari sini kita paham, zikir bukan sekadar doa, tetapi kunci untuk mendapatkan perhatian khusus dari Allah. Amalan 1000 kali zikir minta rezeki ini menjadi salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh kesungguhan. Membaca 1000 kali bukanlah jumlah kecil, melainkan usaha yang menunjukkan keseriusan seorang hamba dalam meminta. Semakin banyak jumlah bacaan, semakin besar pula energi ruhani yang memancar dari hati kita. Seakan-akan kita sedang mengetuk pintu langit berkali-kali, hingga akhirnya Allah bukakan jalan pertolongannya. Banyak ulama hikmah menjelaskan, ketika seorang hamba melafalkan zikir rezeki dengan istiqomah hingga 1000 kali, maka Allah akan menggerakkan malaikatnya untuk turun memberikan bantuan. Bahkan dalam riwayat-riwayat yang masyhur di kalangan ahli hikmah, disebutkan bahwa Allah menugaskan 2 khodam malaikat yang membawa rezeki besar, bahkan bisa setara dengan 500 juta kontan, untuk menolong hamba yang benar-benar tulus dan ikhlas berzikir. Inilah bentuk kasih sayang Allah yang seringkali di luar logika manusia. Namun, jangan sampai kita terjebak pada hitungan angka semata. 1000 bacaan hanyalah bentuk latihan kesungguhan, bukan sekadar ritual tanpa makna. Yang terpenting adalah hati yang khusyuk, niat yang tulus, dan keyakinan penuh kepada Allah. Sebab tidak sedikit orang yang membaca ribuan kali, namun hatinya kosong, akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Sebaliknya, ada yang membaca dengan penuh cinta kepada Allah, lalu seketika itu juga Allah bukakan jalan rezeki dari arah yang tidak disangka. Amalan ini bukan berarti kita hanya duduk menunggu uang turun dari langit, tetapi zikir menjadi pintu pembuka kemudahan dalam usaha kita. Allah bisa saja mengirim rezeki itu lewat tangan orang lain, lewat peluang usaha baru, lewat hutang yang tiba-tiba dilunasi, bahkan lewat bantuan tak terduga yang membuat kita kagum. Jadi, jangan batasi cara Allah menolong kita. Tugas kita hanyalah berzikir dengan penuh yakin, lalu bergerak dengan ikhtiar yang halal. Saudaraku, ingatlah selalu bahwa zikir adalah energi spiritual yang mampu mengubah nasib. Jika amalan ini dijalankan dengan penuh istiqomah, maka bukan hal mustahil Allah datangkan pertolongan yang dahsyat. Itulah rahasia mengapa banyak orang yang tadinya hidup miskin bisa berubah menjadi kaya raya. Hutangnya lunas, bahkan kehidupannya penuh keberkahan. Semua itu bukan semata karena jumlah bacaan, tapi karena rahmat Allah yang turun melalui zikir yang tulus dan penuh keyakinan. Saudaraku yang dirahmati Allah, banyak orang menyangka bahwa keberhasilan sebuah amalan hanya ditentukan oleh banyaknya jumlah, padahal inti dari setiap doa, zikir, dan ibadah
adalah keyakinan hati. Seseorang bisa saja membaca zikir ribuan kali, tetapi bila hatinya ragu, lisannya hanya berputar tanpa makna, maka doa itu seolah tertahan di langit. Sebaliknya, ada orang yang zikirnya tidak banyak, namun hatinya penuh keyakinan, ikhlas, dan pasrah. Lalu Allah langsung kabulkan hajatnya. Keyakinan adalah kunci yang membedakan antara doa yang sekadar ucapan dan doa yang benar-benar menggatuk pintu rahmat Allah. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku." Artinya, jika kita yakin Allah akan menolong, maka pertolongan itu akan datang. Namun, bila kita ragu, maka keraguan itu justru menjadi penghalang terkabulnya doa. Bayangkan, seorang hamba yang berzikir 1000 kali, tetapi hatinya berkata, rasanya tidak mungkin doa ini terkabul. Maka lisannya berdoa, tetapi hatinya menolak. Itulah sebabnya ia tidak melihat hasilnya. Sebaliknya, ada hamba yang berzikir dengan penuh keyakinan, seakan-akan ia sudah melihat pintu rezeki terbuka. Ia yakin Allah Maha Kaya. Ia percaya Allah tidak akan mengecewakan hambanya. Maka Allah pun bukakan jalan keluar baginya dengan cara yang tidak disangka-sangka. Keyakinan ini ibarat bahan bakar doa. Semakin penuh keyakinan, semakin kencang doa itu melesat menuju langit. Seperti panah yang dilepaskan dari busur, semakin kuat tarikan busurnya, semakin jauh panah itu melesat. Demikian pula doa. Semakin kuat keyakinan hati, semakin cepat doa itu sampai ke arah si Allah dan mengetuk pintu rahmatnya. Saudaraku, mari kita renungkan. Ketika kita meminta kepada manusia saja, kita datang dengan penuh percaya diri, yakin bahwa Ia bisa membantu. Maka pantaskah kita berdoa kepada Allah, Sang Raja dari segala raja, dengan keraguan? Justru kita harus datang dengan hati penuh yakin, karena Allah lah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, termasuk rezeki yang kita butuhkan. Maka jangan pernah meremehkan kekuatan keyakinan. Saat engkau membaca zikir 1000 kali, isilah setiap lafaz dengan keyakinan penuh, seolah-olah engkau sedang menyaksikan rezeki itu turun dari langit. Bayangkan malaikat-malaikat Allah mendekat, membawa pertolongan. Dengon bigicu, engkau tidak sekadar membaca bacaan, tetapi sedang menanamkan energi spiritual yang sangat kuat di dalam jiwa. Dan insya Allah, dari keyakinan itulah Allah bukakan jalan rezeki yang tak pernah engkau bayangkan sebelumnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita renungkan sebuah kisah nyata yang bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Ada seorang hamba Allah yang hidupnya penuh dengan kesulitan. Ia terjerat hutang begitu besar, sementara pekerjaan yang dimilikinya tidak cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Setiap hari, ia dihantui rasa takut, dikejar-kejar oleh penagih hutang, bahkan tidak jarang ia merasa ingin menyerah. Dalam hatinya, masih ada keyakinan bahwa Allah pasti akan menolong jika ia bersungguh-sungguh mendekatkan diri. Maka, di malam-malam hening, ketika orang lain sedang terlelap, ia bangun dari tidurnya. Dengan penuh harap, ia mengambil wudhu, duduk bersimpuh, dan mulai membaca zikir ini 1000 kali. Setiap lafaz yang keluar dari lisannya disertai dengan air mata. Hatinya benar-benar pasrah, penuh keikhlasan, dan hanya berharap kepada Allah semata. Ia tidak lagi mengandalkan manusia, melainkan sepenuhnya menyerahkan dirinya kepada Sang Pemberi rezeki. Subhanallah. Belum genap 1 minggu sejak ia mulai istiqomah dengan amalan ini,
tanda-tanda pertolongan Allah mulai nampak. Orang yang tadinya keras menagih hutang, tiba-tiba datang dengan wajah ramah. Bukan hanya berhenti menagih, bahkan ia justru menawarkan bantuan untuk melunasi sebagian hutang tersebut. Kejadian yang di luar logika ini membuatnya terperanjat dan semakin yakin bahwa zikir benar-benar membawa keberkahan dan jalan keluar. Tidak hanya itu, setelah peristiwa tersebut, pintu-pintu rezeki yang sebelumnya tertutup mulai terbuka. Amen. Tawaran pekerjaan yang lebih baik, usahanya yang sempat lesu mulai bangkit. Bahkan ada orang yang datang menawarkan kerjasama yang mendatangkan keuntungan besar. Semua itu datang tanpa ia sangka-sangka. Seakan-akan Allah mengirimkan rezeki lewat malaikatnya untuk menolong seorang hamba yang ikhlas berzikir. Kisah ini menjadi bukti nyata bahwa ketika kita kembali kepada Allah, maka mustahil pun akan menjadi. Hutang sebesar gunung pun bisa terbayar, jalan yang buntu pun bisa terbuka, dan kesempitan hidup bisa berubah menjadi kelapangan yang penuh keberkahan. Tidak ada yang sulit bagi Allah, sebab Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tugas kita hanyalah yakin, sabar, dan istiqomah dalam berzikir serta berdoa. Saudaraku, kisah ini seharusnya menjadi penyemangat bagi kita semua. Jangan pernah merasa putus asa dalam menghadapi masalah hidup. Ingatlah bahwa Allah selalu dekat dengan hambanya yang berdoa. Jika kita bersungguh-sungguh memanggil namanya, niscaya Allah akan mendengar dan mengabulkan. Maka, mari kita ikuti jejak orang-orang saleh yang telah membuktikan sendiri keajaiban zikir. Dengan izin Allah, bukan hanya masalah kita terselesaikan, tetapi juga keberkahan hidup akan menyertai langkah kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita menyimak bersama betapa dahsyatnya kekuatan zikir, maka satu hal yang harus kita yakini adalah bahwa zikir bukan hanya sekadar amalan tambahan, melainkan kebutuhan hidup seorang mukmin. Dengan zikir, hati kita menjadi tenang, pikiran kita menjadi jernih, dan langkah hidup kita lebih terarah. Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram." Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Ayat ini menegaskan bahwa ketenangan dan solusi hidup datang dari zikir kepada Allah. Oleh karena itu, jangan pernah kita remehkan amalan ini. Zikir adalah senjata seorang mukmin, benteng yang melindungi dari keburukan, sekaligus magnet penarik rezeki yang halal dan penuh berkah. Bila kita istiqomah mengamalkannya, insya Allah kesempitan hidup akan berganti kelapangan, dan rasa cemas akan berubah menjadi ketentraman. Itulah janji Allah bagi hamba-hambanya yang selalu mengingatnya dengan penuh cinta dan keikhlasan. Saudaraku, janganlah kita mudah putus asa saat menghadapi persoalan hidup, khususnya dalam urusan rezeki. Jangan buru-buru mencari jalan pintas yang salah, sebab semua itu hanya akan menambah masalah. Sebaliknya, dekatkanlah diri kita kepada Allah. Bacalah zikir, perbanyak doa, dan berserah diri sepenuhnya kepadanya. Insya Allah, dengan kesabaran dan keyakinan, Allah akan menurunkan pertolongan di waktu yang paling tepat. Kita harus ingat, doa dan zikir tidak hanya sebatas ucapan, melainkan juga harus dibarengi dengan ikhtiar. Allah menyukai hambanya yang berdoa sekaligus berusaha. Maka setelah kita membaca zikir, jangan berhenti di situ, tapi lanjutkan dengan bekerja, berusaha, mencari peluang halal, dan menjaga akhlak yang baik. Dengan begitu, zikir kita bukan hanya mendatangkan rezeki, tapi juga mendatangkan keberkahan dalam setiap langkah. Marilah kita akhiri ceramah ini dengan memanjatkan doa bersama.
Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rezekimu untuk kami, lapangkanlah hati kami, lunasilah segala hutang kami, berkahilah keluarga kami, dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang kaya, namun tetap rendah hati, yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat-Mu. Ya Allah, jika rezeki kami ada di langit, turunkanlah. Jika ada di bumi, keluarkanlah. Jika jauh, dekatkanlah. Jika sulit, mudahkanlah. Dan jika sedikit, limpahkanlah. Amin. Ya Robbal Alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga ceramah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk semakin dekat kepada Allah, memperbanyak zikir, dan tidak pernah berputus asa dari rahmat-Nya. Semoga Allah melimpahkan keberkahan dalam hidup kita, memberikan kelapangan rezeki, dan menjaga kita dari segala kesulitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.